openingnya si Jess gimana, merinding banget kayak, aduh sedekat ini gitu kan, bisa sedekat ini ngelihat kecantikannya gitu mirip idol K-pop lah. Aku yang tiap hari nongkrong di lapas gitu ya, nongkrong di lapas, setiap aku ngerjain skripsi itu di lapas aku. Terus. Nah udah gitu tiap hari natepin tuh tembok si lapas, biasanya natepin tembok lapas, tiba-tiba ketemu orangnya yang tadinya di dalam jadi di depan gitu, depan-depanan kayak, wah gila sih. Halo Tribuners, kembali bersama saya Oktiarani di Bertamu, berbincang dengan tamu. Baru-baru ini kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin disorot kembali setelah Jessica Wongso dinyatakan bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024 kemarin. Di antara kasus yang ruwet ini, ada seorang mahasiswa asal Bogor yang menarik perhatian publik. Mahasiswa ini disebut mengidolakan Jessica Wongso, bahkan membuat tugas akhir alias skripsi terkait kasus Jessica yang diangkat dalam film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Seperti apa sosoknya? Telah hadir di studio kita ada Angelina Margareta Manik. Please welcome, ada Reta hari ini. Selamat siang Reta. Selamat siang Kak Okti. Okti aja, kita santai hari ini. Reta, ini sebelum masuk ke sini kalau tidak salah kamu tuh mahasiswa Bogor. Iya, mahasiswa Universitas Pakuan Bogor. Nah, Reta, kalau tidak salah kamu tuh lagi ramai nih di media. Soal kamu kemarin itu menjenguk si Jessica pas lagi dinyatakan bebas bersyarat. Itu boleh diceritain nggak sih ke Tribuners nih? Oh iya, sebenarnya bukan menjenguk ya Kak, lebih tepatnya kayak suatu kebanggaan untuk kami fans, para penggemar, jadi kayak menyambut kedatangannya. Menyambut kedatangannya Jessica Wongso yang telah lama, kurang lebih 8 tahun ya Kak. Betul. Iya, mendekam di penjara seperti itu. Kilas balik saya ceritakan. Kemarin itu saya bersama 2 orang teman saya dari Bogor, yaitu Kak Desti, Kak Desti Dwiyani. Nah dia sama saya berangkat dari, saya nyamperin dia dulu, nyamperin dari rumahnya, dari mana ya? Dari Citayam. Saya dari Bogor, dari Bogor Pasir Kuda ke Citayam, naik motor. Naik motor tuh berdua. Terus. Udah gitu setelah ke rumahnya nyamperin, motornya itu taruh di stasiun Citayam. Nah, bertiga lah sama anaknya, gonceng 3. Udah gitu dari sana saya sama Kak Desti naik kereta, turun di Tebet. Nah dari Tebet nyampe ke lapas, naik Grab dulu, Grab motor. Nah udah gitu nyampe di sana sekitar jam 9 kurang 5 menit lah. Nah udah gitu banyak kameramen semua kan yang ngumpul, wartawan, reporter semua pada menyambut Jessica. Gitu kan. Udah gitu pas saya saya masuk ke dalam, terus kami itu nunggu teman saya juga, itu ada 2 orang lagi, Kamala sama Kak Intan, tapi mereka terlambat. Jadi kami memutuskan, saya dan Kak Desti akhirnya ke dalam dulu tuh. Terus habis itu kan rame kan, udah gitu kayak aduh nyari-nyari tempat nih, gimana caranya kita bisa ke notice Jess gitu kan. Terus akhirnya saya kan orangnya kan malu-malu yang urat malunya udah putus ya. Jadi saya nyelinap ke mana, ke kamera-kamera yang gede-gede kan. Udah gitu saya nyampe lah ke dekat pagarnya lapas ya kan. Di situ samping-sampingan sama reporter sama wartawan udah ada ya. Nah di depan dekat gedung lapasnya itu ada ada Christian Grace, itu jurnalis, sama pengacara Jessica, ada Pak Oto, ada Pak Bostam, ada Bu Eli dan lainnya gitu kan. Nah udah gitu Kak Desti bilang gini kan, bajunya diginiin, ini loh Jessica Lover, nah ini, ditunjukin. Ini bajunya seperti ini, nih bajunya seperti ini, nah ini depannya, nah kan ada We stand for Jessica. Iya, nah ini belakangnya. Nah, ini ada khusus ini lagunya tuh, ada apa namanya tuh, ada fotonya juga. Nanti bisa di-scan di sini lah. Kayak
kayak gitu kan. Terus. Nah digini nama Kak Desti kan make ini kak Christian kan noleh dia tuh udah gitu. Oh Jessica Lovers gitu kan. Oh dia langsung udah gitu langsung masuk dianya bilang gini kan oh Jessica Lovers gitu kan excited tuh. Terus iya kak aku Angelina gitu kan. Emang sebelumnya itu aku sama Kak Christian emang udah sering WA lah ngasih kabar gitu kan. Terus habis itu Angelina kayak inget kan Angelina gitu. Dia kenal nama tapi gak kenal orang gitu kan. Udah gitu barulah dia oh Angelina. Terus habis itu panggil tuh Bu Eli kan. Bu Angelina Bu dari Jessica Lovers gitu kan. Langsung nyamperin duaan tuh kan. Nyamperin udah gitu. Oh ini yang kemarin dibahas kan. Kayak oh ini yang kemarin tuh iya Bu dia nge-WA saya juga di WA sama dia minta izin sama Bu Bince juga produser buat ituin skripsi gitu kan. Udah gitu ngobrol lah berbincang-bincang tuh kan mengenai skripsi. Terus habis itu kayak Jessica Lovers grupnya tahu dari mana Jessica bisa bebas gitu kan. Dari grup dikasih tahu dadakan malam tuh dadakan. Terus habis itu pas di WA kan di grup Jessica Wongso diundang undangan buat reporter gitu kan. Sama apa namanya tuh yang buat buat undangan para pers gitu. Iya, buat konferensi pers ya kan. Begitu kaget kan. Wah, Jessica nih tiba-tiba kan. udah seneng gitu kan. Udah gitu ada tuh admin yang bener-bener deket kan sama Jess gitu kan. Nah, dia tuh bilang udah mewakili kami semua yang paling deket lah si Reta, terus habis itu si Kak Desti, terus Kak Intan, Kak Mala gitu kan. Janjian kita kan di lapas. Ya udah akhirnya janjian di situ. Nah, udah gitu tuh Bu Eli sama si Kak Christian tuh seneng banget gitu kan, excited gitu kita datang. Walaupun cuma berdua kan. Yang dua lagi kan terlambat. Udah gitu tiba-tiba di belakang itu ada kamera banyak gitu. Langsung banyak gitu. Apa namanya tuh kamera gedong-gedong kan ya. Set itu mah. Terus udah gitu pas udah kamera datang pas aku kan udah ngeh duluan ya kan kamera. Aduh, kamera reporter ini. Udah lama nggak ngatepin kamera kan. Terus aku panggil Kak gitu kan. Terus Kak Desti, aduh, dia kan pertama kali ya. Namanya pertama kali kan kayak shock, kaget, terus seneng juga kan. Jadi kayak aku tarik kaburan Kak. Ditanya kan Mbak gimana ini tanggapannya mengenai Jessica Wongso. Terus boleh ceritakan nggak kenapa mendukung Jessica Wongso gitu kan. Terus kamu salah satu mahasiswa ya, terus kenapa bisa jadi bahan skripsi gitu kan. Terus kenapa jadi ke skripsi ya Wak gitu kan dalam hati ya. Dalam hati tuh kayak gitu kok bingung kenapa jadi ngebahas skripsi karena mungkin ngedengar gitu ya pembicaraan aku sama Bu Eli sama Kak Christian sama Kak Desti. Pantesan. Terus iya langsung disambut sama skripsinya kan. Oh iya apa namanya tuh kayak bahan-bahan itulah. Terus pas mau ngejar ada momen di saat beberapa menit kemudian tuh aku mau ngejar siapa? Jessica yang dia kan abis mau keluar tuh. Iya. Itu aku nggak sempat nonton. Oh iya, gara-gara dikejar-kejar tadi. Iya, jadi untungnya ada Kak Desti ya. Kak Desti yang bagian ngerekam keluarnya si Jessica. Oh iya. Nah, aku bagian yang ada salah satu reporter aku kan kasihan ya. Maksudnya aku juga pernah di posisinya dia gitu ngejar-ngejar berita. Terus narasumbernya nolak. Jadi nggak enak dong. Kasihan dan terus pernah di posisinya. Jadi kayak ya udahlah aku maju gak. Kak gimana ini kan bingung kan. Udah sana kasihan juga kan. Yaudah Kak liatin Kak Jessica kan rekam kata aku kan gitu. Dia sampai gencet-gencetan. Anaknya kegencet sama pagar didorong-dorong. Anak bocil 9 tahun. Anak SD ikut-ikutan tuh anak kan. Tapi anak cilik suka jazz juga kan. Untuk anaknya anteng. Udah gitu kata aku ya udahlah si kakak ini si mbak ini kan. Udah gitu diwawancarai live kan dianya juga kan. Udah selesai ya ngedumel tuh aku kan. Nggak bisa ketemu Jess ini mah. Tapi kamu ketemu nggak sih akhirnya? Ketemu akhirnya. Akhirnya ketemu kan. Udah gitu tuh ya udah setelah udah beres kan dibawa ke Jari ya, kejaksaan gitu. Habis kejaksaan ke Bapas Jessnya kan. Terus nah aku ngechat tuh, Bu saya mau ketemu Jessica belum ini katanya gitu kan. Soalnya kemarin pas di lapas itu bilangnya itu si Jessica-nya itu kata si Kak Christian itu kan aku bawa kado buat dia kan. Udah gitu katanya, udah kamu ngasih kado aja langsung. Kalau sekarang kan gak usah lewat Bu Eli lagi, bisa tuh gitu kan ketemuan. Oke lah gitu kan, inget tuh janjinya tuh kan. Nah udah gitu, udah selesai. Aku udah capek ke Kopi Kenangan dulu. Tempat aku biasa ngerjain skripsi di sana. Terus udah gitu aku WA kan Bu Eli, Ibu maaf Bu
belum ketemu Kak Jess, aku harus kemana biar ketemu dia kan. Itu kadonya masih di tangan kamu tuh? Masih dibawa tuh. Terus habis itu ya udah ke ini aja, langsung ke Senayan Golf kata dia gitu kan, biar ketemu Jess-nya. Udah tuh ke Senayan kan, nunggu lama kan. Udah aku naik Grab akhirnya sama Kak Desti, anaknya sama Kak Intan, berempat sama aku. Udah gitu Kak Mala sama suaminya nyusul pakai motor, dia udah nyampe duluan. Udah tiba di Senayan Golf. Tadinya tuh di Miza apa tempat kafe yang di belakang, pokoknya bagian belakang. Terus kayaknya enggak di situ deh kata aku kan gitu feeling kan. Ya, feeling terus. Nggak mungkin kalau misalnya si Jess itu ditampilin di bagian belakang kafe belakang. Pasti di depan kan. Ya udah nunggu tuh jalan ke depan, terus habis itu ke kafe yang satu lagi. Di situ kan nunggu, bener kan tuh kan ada wartawan RCTI insert gitu kan. Terus habis itu enggak, kayaknya itu bukan ngeliput Jess, itu ngeliput, itu kamera. Aku kan gitu kan, pada ngengkel semuanya. Maaf, udah gitu, aku udah standby di situ. Bener tuh ada reporter kan masuk, terus nunggu lama sama Kak Desti kan, mereka berdua pulang. Kalau Kak Intan itu ada kegiatan lain, kalau Kak Mala kerja gitu kan. Aku nunggu tuh Kak Desti sama aku nunggu sampai sore di situ, Senayan Golf kan. Terus udah gitu udah nunggu. Ada si Mbak reporter tuh yang bolak-balik. Terus katanya, kata aku kan gini, Mbak, udah selesai ya wawancara Kak Jessica? Kataku kan gitu. Oh enggak kok, belum, ini kan. Belum. Terus katanya gini, ini masih konferensi pers gitu kan, persnya. Terus habis itu, aduh, kataku kan gitu kan, boleh ikut gak? Ayo boleh, ayo ikut. Itu yang aku bantuin yang reporter yang terakhir. Kataku gini kan, kalau kita baik sama orang bakalan dibaikin. Terus kita kan beruntung kan, itu bersyukur. Kata Kak Desti, udah cantik, baik pula, kata gitu kan. Itu dari Nusantara lah, TV Nusantara. Udah gitu, udah tuh masuk barengan. Tadinya kan nggak bisa, itu harus didata dulu kan. Hanya jurnalis sama wartawan yang boleh ke situ kan. Nyelinip aja kita. Kami nyempil gitu. Terus dibawa sama si Mbak ini, reporter, katanya gitu. Ayo, nggak apa-apa, duduk aja di mana, tapi udah pada penuh kan. Kataku, nyari, udah gitu, maju Kak Desti, kataku, maju sama anaknya maju, sampai di depan tuh, depan bagian sini samping kiri. Terus kan Jess kan tengah ya, terus habis itu pengacaranya sini sama deket Yakub ya kan, aku area deket Yakub gitu kan. Yang kita nonton tuh di situ, terus openingnya si Jess gimana, merinding banget kayak, aduh, sedekat ini gitu kan, bisa sedekat ini ngelihat kecantikannya gitu, mirip idol K-pop lah. Terus gitu kayak nggak nyangka aja, terus kayak fokus, terus dia juga terima kasih ya sudah mendukung saya gitu kan. Cuma emang mungkin keadaannya dianya juga lagi ngeblank gitu kan ya, ekspresinya juga kurang gitu. Jadi responnya dari dia juga mungkin kayak kurang excited lah, karena kecapean kali ya. Belum lagi rame juga, terus dia udah gitu banyak pertanyaan tuh, terus yang dari reporter yang banyak pertanyaan apa, terus habis itu sama si yang aku ini tuh yang fokus itu selain ke Jess-nya ya, cara penyampaian Pak Oto kasusnya, jadi kayak dapat ilmu baru gitu, kayak kuliah hukum baru gitu kan. Aku juga tertarik sama hukum kan sebenarnya mah, terus cuma sebatas itu doang tuh. Udah gitu ya udah kita tonton sampai akhirnya itu kado aku kasih, tapi sebelumnya kan si Jess kan buru-buru tuh. Itu pas di situ atau pas udah di luar? Belum, itu masih di situ. Disorot itu dong. Disorot sama kamera banyak kataku teh. Terus ada beberapa temen aku yang nge-tag kan di IG sama di WA. Rep, masuk TV lo, kata gitu kan. Itu Angel lu ngapain? Ada yang manggil Angel, ada yang nge-tag kan. Angel lu ngapain masuk TV? Kata gitu kan. Angel lu ngapain? Gitu. Ituin kopi ya. Set dari kopi sianida. Terus habis itu masuk TV tuh kan aku di tag pokoknya. Terus habis itu ada yang di TikTok kan, masuk di TikTok, di YouTube gitu kan. Aku aja belum sampai sekarang belum ngeliat, males ngeliat muka sendiri. Ini aja takut, malu semua. Udah gitu kan, udah tuh ngasih. Terus habis itu aku kan ngasihnya kan nggak enak ya, kayak antara tremor kayak panas dingin, gimana sih ketemu idola gitu kan. Itu baru pertama kali berarti ketemu sama Jessica? Baru pertama kali ketemu Jessica. Dan deket banget ya? Deket gitu, kayak gini, gimana sih. Udah gitu kan udah si Jessica nggak nengok-nengok ke fansnya gitu kan. Itu agak kecewa juga ya, mungkin karena emang dianya juga lagi capek gitu.
Udah gitu aku akhirnya minta tolong tuh sama bu pengacara yang satu lagi, bukan Bu Eli. Iya. Ada nggak tahu siapa siapa, baik banget sumpah dia. Terus Dia sebelumnya itu bilang gini, kamu itu yang dari pagi ya? beneran dari pagi kan? Dari pagi ya, sampai ke Senayan ikut, kata dia kan gitu kan, kayak dia tuh responnya lebih hangat loh, humble banget. Terus habis itu, Bu saya mau ngasih ini ke Jess. Oh iya, mau ngasih itu? Atau bukan dari tadi, kata dia gitu kan. Udah gitu ditepok lah si Jess ya kan. Jess, tunggu dulu Jess, kata gitu kan. Ini ada yang ini. Terus aku giniin kan, ada videonya itu. Terus habis itu kayak, oh iya, gitu kan. Oh gitu. di notice berarti ya? Di Terus Terus aku salam ini, nggak nge dia kalau aku minta salaman gitu kan. Akhirnya aku gini lagi baru disalam gitu. Rasanya tuh gimana sih ketemu Jessica? Gimana ya? Aduh kayak nggak nyangka aja gini loh, kayak aku yang tiap hari nongkrong di lapas gitu ya. Nongkrong di lapas, setiap aku ngerjain skripsi itu di lapas aku. Terus Nah udah gitu tiap hari natepin tuh tembok si lapas, biasanya natepin tembok lapas, tiba-tiba ketemu orangnya yang tadinya di dalam jadi di depan gitu, depan-depanan, kayak wah gila sih, kayak deg-degan juga gitu ya, kayak ketemu artis Korea gimana sih gitu kurang lebih, atau nggak artis Indonesia lah yang ngidolain. Udah gitu udah apa namanya tuh udah ketemu, gemeter. Udah gitu kayak oh iya gitu kan. Terus habis itu Pak Oto langsung bilang aku langsung nengok ke belakang gitu kan, terus. biar Kak Desti nyalemin tadinya kan. Cuma si Kak Jessi itu udah keburu pergi gitu. Terus Nah udah gitu sebelum kamu doang yang berarti yang salah. Iya, terus sayangnya kan padahal duaan doang kan, bisa meren harusnya Maya kan gini doang. Cuma mungkin emang pengen istirahat meren dia. Abis emang kenyang, rezekinya kamu juga sih. Terus iya, abis makan soalnya kan kenyang meren, pengen tidur. Udah gitu kan udah ngasih, aku mau ngadep ke belakang gitu. Pas ke belakang ada tulisan Jess kan, sama Pak Oto notice. Terus Pak Oto sama anaknya Pak Oto, si Yakub, itu notice gitu kan. Itu tuh tulisannya, tunggu deh, we stand for Jessica gitu kan. Ini ditunjukin kan. Aku nggak pas aku nonton videonya balik, ternyata Pak Oto itu mau ngasih mic gitu ke aku. Aduh, sayang banget. Terus aku karena kayak udahlah nggak penting, aku ngasih kado udah gitu di notice udah cukup. Kalau aku giliran Kak Desti. Nah pas Kak Desti aku saudari mau ke depan, si Kak Jessi itu nggak notice Kak Desti gitu, jadi buru-buru gitu. Anyway, ini kan tadi kamu ada cerita Kak Desti, terus yang kalian itu, terus ini tuh sebenarnya berapa sih dari kok Jessica Lovers ini, kok bisa sih terbentuk Jessica Lovers ini? Kalau itu terbentuknya itu adanya Katami. Katami tuh siapa? Katami itu pendukungnya Jessica dari 2016. Dari 2016 sampai sekarang berarti? Iya, Terus? dia orang yang menciptakan grup ini. Gitu. Jadi dia itu emang dibilang salut ya kalau aku ya, kayak setia gitu. Terus? Dari awal sampai akhir loh ya. Cuma siapa Katami, Kak April sama Kamala, tigaan tadinya di grup itu. Terus tiba-tiba akhirnya ke-up gara-gara film ini. Akhirnya banyak yang minta tuh, kakak mau masuk grup, kak masuk ini masuk itu gitu kan. Gimana caranya? Disaring. Ada berapa sih orangnya? Oh disaring dulu? Nggak sembarangan bisa masuk? Enggak, kan kita kan takutnya ada pihak tertentu ya yang takutnya menyelinap untuk nyari informasi gitu kan. Ini kan kasus yang rumit kan, betul, nggak sembarangan. Jadi sama dia disaring dulu, mana nih yang benar-benar emang fansnya, mana yang benar takutnya ada yang kayak tadi gitu. Jadi gitu. Ada berapa tuh satu grup itu? 23 apa 24 gitu itu anggotanya. Dari mana-mana, dari nasional gitu? Ada yang dari Malaysia. Oh iya? Terus ada juga yang dari Singapura, yang kerja di Singapura. Internasional dong kalau gitu jatuhnya. Internasional gitu jatuhnya. Terus yang dari ada yang kalau Katami sendiri dari Jambi ya kan. Terus ada juga dari Padang, Kak April, terus Kamala dari Jakarta, Kak Intan Jakarta, aku sama Kak Desti Bogor, Septi juga dari Wonosobo gitu kan. Terus habis itu banyak dari mana-mana sih, Singapura, Malaysia, terus habis Indonesia, dalam negeri gitu kan. Ada yang dari Ternate gitu, Kak Irma, dari pokoknya banyak deh, dari Kalimantan, dari luar pulau lah. Bukan hanya Jawa Barat, tapi luar pulau juga ikut gitu. Kamu ngefansnya sama Jessica ini baru ngefans gara-gara film Ice Cold itu atau gimana? Ngefans, untuk ngefans ya maksudnya menggemari dia sebagai sosok idola itu mungkin emang kurang lebih 1 tahun ini. Apa sih yang Cuma
Cuma aku emang udah ikut persidangannya itu dari 2016. Oh, terus. Waktu itu aku 2016 itu masih SMK. Oh. Baru SMK. Dulu itu aku nggak menggeluti soal kasusnya. Cuma aku pengen tahu aku kan SMK broadcasting ya. Jadi penasaran sama kamera. Itu aku suka banget sama kamera walaupun nggak bisa megang kamera kan. Nah, udah gitu kayak gimana sih? Terus habis itu aku juga penasaran sama pengadilan. Kalau pengadilan gitu kan. Kebetulan bapak aku juga latar belakangnya emang hukum gitu kan. Udah gitu akhirnya aku di sana aku nonton sama papa dianterin di persidangan dulu. Aku natepin pundaknya. Nah sekarang aku bisa natepin mukanya gitu kayak bangga banget gitu kan. Nah 2024 kemarin itu tiba-tiba ketemu sama Jess kan. Kayak udah gitu kayak menggemari dia baru kurang lebih 1 tahun karena cara bicaranya gitu berarti selama setahun ini itu terus aku iya kacau makin serunya gitu. Jadi Tribuners ini kita minum dulu bentar. Jadi tadi diceritain gimana ketemu tadi ya, terus juga gimana si Jessica kalau ketemu langsung, terus juga gimana ekspresi kamu pas ketemu dia sampai tremor tadi ya. Iya. Kita minum dulu. Iya. Terima kasih. Ini Rizky nanti kamu kalau mau itu apa sama dia. Oh iya. Diminum dulu, mangga. Diminum ya. Hangat ya airnya? Iya. Kan ini dingin. Iya. Terima Menikmati. kasih loh. Iya. Kayak berasa di puncak. Haus Bu. Iya Bu. Padahal kamu yang bercerita Bu, tapi saya yang haus. Lanjut lagi ya kita. Ini sekarang kalau tadi udah jelasin nih pas kamu ketemu Jessica, ini nih ada yang menyita perhatian kita nih Tribuners dari tadi karena ini tebal banget. Ini tugas akhir skripsi ya? Skripsi. Boleh ceritain nggak sih ke Tribuners ini isinya tuh apa gitu? Ini tuh skripsi tugas akhir dari apa ya? Dari skripsi bahasa Indonesia. Jadi aku kan jurusannya kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pabelit ya, maaf. Sambil lihat dulu. Nah, ini saya tuh buat kurang lebih dari Maret sampai Juli lah ya. Tapi Juli itu udah mepet Julinya juga. Tapi itu berarti kisaran 3 bulan lah ya? 4 bulan lah. Ya, 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan itu. Nah, ini hasilnya itu 240 halaman. 240 halaman? Oh. Ini tinggal di hardcover doang. Jadi udah selesai direvisi, udah selesai semuanya? Udah hasilnya ini udah direvisi, udah ditanda tangan sama penguji juga, sama dosen pembimbing, udah semuanya. Isinya apa sih Reta? Apakah isinya tuh apa sih? Kalau ini kan dari judulnya aja kan, bacain dulu judulnya. Iya, boleh bacain. Judulnya kan ini analisis campur kode pada ujaran dalam tokoh film dokumenter Ice Cold, sutradara Rob C. Smith, serta implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, seperti itu. Iya, oke. Sekarang nggak lihat. Agak panjang juga ya judulnya. Ini berarti dari selama 4 bulan ini tadi kamu sempat cerita kalau kamu tuh ngerjainnya di lapas. Iya, di lapas, deket samping lapas lah. Cuma deket, jadi di Kopi Kenangan. Oh, berarti di dekat-dekat lapas itu ya? Benar. Oh, boleh diceritain. Susahnya bikin skripsi setebel ini tuh apa sih? Susah banget ya. Banyak liku-likunya gitu. Dosen ini susah banget. Susah banget guys gitu. Jadi tuh kayak gimana gitu, kayak jatuh bangun lah intinya. Kan harusnya kan aku sidang di gelombang 1 gitu kan. Oke, terus sampai dosen bilang gini, udah kamu gelombang 1 aja gitu kan, kekejar. Enggak Pak, saya walaupun ambisi saya pengen mantepin dulu nih skripsi gitu kan, nggak mau asal jadi gitu. Akhirnya kemarin-kemarin tuh emang saya juga pas ngerjain ini tuh si Jess ini sempat hilang juga gitu, hilang kabar dari, kan kita kan sering dikomunikasikan ya melalui Bu Eli, Katami dari Jess langsung gitu kan. Udah gitu kayak Jessica-nya ini kok ini apa namanya tuh lama nggak ada kabar gitu kan, mulai dari Desember. Nah Januari itu baru bukan Januari dari Desember off, Januari sampai ke apa ya, sebelum Juni apa? Juli. Enggak, sebelum Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei lah ya. Aku agak kayak astaga bulan doang beda. Pokoknya Mei lah. Nah itu tuh belum ada kabar. Terus? Pas
mendekati aku sidang, seminggu atau 2 minggu sebelum sidang itu, Jess ada kabar gitu. Oh, tiba-tiba muncul lagi nih setelah hilang kabar terus? Iya, itu aku lagi nyusun ini posisinya, terus? belum selesai gitu kan. Terus? Terus udah gitu, udah apa namanya tuh, udah ada kabar, makin semangat aku kan, gitu kan. Katanya, bentar lagi mau diadain PK nih, kata dia kan gitu kan. Aduh, semoga lancar ya Bu. Aku doanya gini, kalau misalnya aku bisa sidang skripsi, Jessica juga bisa sidang PK gitu, bebas. Okay. Nah, aku juga selalu doanya kalau misalnya ke gereja gitu ya, kayak kalau misalnya ke gereja tuh kayak selalu doanya gini, kalau misalnya Jessica nggak bersalah, kalau misalnya Jessica nggak bersalah itu bebaskan dia. Nah, kalau misalnya Jessica-nya bersalah, maka hukumannya ditambahkan aja, kataku gitu doa. Terus kalau misalnya kalau Jessica nggak bersalah, aku bisa sidang skripsi. Aku membawakan nama dia juga, maksudnya secara nggak langsung kan filmnya dia ada di sini kan. Dia juga ikut tayang kan. Nah, kalau misalnya si Jessica-nya bersalah, maka aku juga nggak akan bisa lolos dari sidang gitu kan. Itu kayak apa ya, sumpah serapah gak sih? Kalau misalnya bener-bener si Jessica salah, nggak akan juga. Iya, terus. Nah, udah puji Tuhannya lagi, pas kemarin yudisium nilai aku emang terbaik gitu, peringkat 1 terbaik. Terus IPK-nya seperti itu, kataku. Ini berkat orang-orang yang di dalam film juga, kayak selain aku bisa ngerjain ini di lapas kan berbulan-bulan, aku juga selain naik kereta ke lapasnya itu, aku naik motor. Pulang pergi naik motor itu malam, sampai malam gitu kan, sampai mama, ini kemana aja sih anak, ngapain ngerjain di lapas, katanya gitu kan. Yang iya loh, jarang loh. Iya. Terus bikin PowerPoint pas sebelum sidang nih, besoknya sidang, ngerjain PowerPoint dulu. Presentasi di sana. Masih di lapasnya itu? Di dekat Kopi Kenangan, bukan lapas. Maksudnya di dekat situ. Dekat lapasnya. Udah gitu kan kayak apa namanya tuh, sampai malam, sampai jam 10 baru pulang ke Bogor. Oh iya, terus ini dari segelintir kasus gitu ya, kenapa kamu pilih si Jessica ini? Ya kayak apa ya, gak tau kenapa, waktu itu pernah temen itu pas tayang gitu ya kan, Red, lu udah nonton belum kasusnya Jessica gitu kan? Jessica yang mana? Lupa inget kan? Udah lama loh. Banyak ya Jessica ya namanya. Terus udah gitu kayak kasus kopi yang membunuh temennya. Iya. Membunuh nggak asaan gitu kan. Dari awal emang udah gitu. Nggak percaya. Nggak percaya gitu kan. Terus habis itu pas aku tonton, emang ada filmnya ya? Iya terus? Iya ada filmnya, dokumenter sama satu lagi series ya. Iya. Aku ngambil dokumenternya, pas aku tonton, wah ada Jess-nya kan gitu kan. Walaupun di-cut kan. Sedikit banget itu kan. Terus itu kan orang langsung di-cut gitu. Nah udah gitu kayak nonton tuh, terus habis itu kayak nyari-nyari tahu lah tentang dianya gitu kan di TikTok. Terus ketemu si Katami yang tadi kan gitu kan. Oh akhirnya aku pengen masuk grup gitu kan. Disaring kan, nggak tahu. Tiba-tiba aku lolos aja di grupnya, seneng banget kan itu. Udah gitu udah masuk gitu, gila kayak nyari informasinya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Itu belum ada ide buat skripsi loh, belum. Jadi aku menyukai Jessica dulu sebelum skripsi. Terus? Nah udah gitu seiring jalannya waktu, kok enak, adem ya, maksudnya cara bicaranya dia, selain pintar gitu kan. Ya cara penyampaiannya dia lembut. Dia kan juga jadi guru kan, guru bahasa Inggris kan? Dia tuh di lapas itu jadi guru bahasa Inggris, ngajar, terus habis itu jadi pelatih yoga juga gitu. Terus bikin kreativitas yang ada di lapas gitu kan, kayak wah ini selain dia pintar, dia patut jadi idola gitu kan. Terus? Nah itu makanya saya gemari gitu kan, menggemari dia. Cara ngomongnya juga luwes gitu, santun, kayak lembut, enak banget tuh pokoknya didengar gitu kan. Terus baru kali ini aku mengidolakan sosok yang pernah ditahan tapi nggak bersalah gitu ya. Terus habis itu jadi idola gitu. Iya, soalnya jarang loh orang terpidana gitu ya. Dan ada idolanya tuh jarang banget loh. Bukan jarang banget ya. Kayaknya cuma satu sih. Iya, makanya kalau sampai aku di temen. Oh iya, kenapa? Sama sahabat kan waktu itu kan emang aku kan sering ya. Pokoknya tuh tiap ngirim kado, pengen ngasih sesuatu buat Jess, itu harus lewat pengacaranya Jessica, Bu Eli. Terus? Bu Eli ini kan istrinya Pak Wostam, jadi dia yang nyampein Jessica-nya langsung ke lapas gitu kan. Aku waktu pertama kali itu aku ngasih novel bahasa Inggris, kan lumayan kan di Gramedia. Udah gitu punya kita loh itu. Terus udah gitu aku beli itu bahasa Inggris kan, novel di sana kan. Terus kata teman gini kan, Red, lu ngapain? Lu nggak salah ngambil buku? Iya. Kan dia tahu aku bahasa Inggris. Terus habis itu udah kan bahasa Inggris. Ngapain lu beli bahasa Inggris buku? Terus lo itu, lu salah kali. Lu buku novelnya Indonesia di sini, kata gitu kan. Mau ngapain?
enggak untuk apa namanya tuh, itu untuk orang lah, orang penting atau gue kayak gitu kan. Dibaca aja enggak lu. Terus habis itu kebesokannya ya, terus aku bilang kan, ih seneng sih ya, seneng apaan gitu kan. Ini habis ngebelin yang kemarin. Oh kemarin buat apa? Buat Jessica bukan? Dia langsung itu hadiah kado itu iya, ya. kado itu. Terbongkar nih. Hadiah itu ada buku. Iya buku itu. Oh pantesan lu milih bahasa Inggris novelnya gitu kan. Saya kamu nggak baca kan? Iya. Katanya ngapain lu buat si Jessica? Katanya dia langsung ngejudge gitu kan, kayak ngapain sih lu beliin buku untuk yang di penjara gitu kan, dijudge-nya kan memang pembunuh gitu kan. Ngapain beli buku buat si Jessica gitu. Kan. Terus si sensor gitu. Terus temen aku sahabat aku sendiri gitu kan, red mendingan istighfar lah, ada di Kristen ya. Aku itu bilang mendingan ya istighfar lah, kata gitu kan. Bella ini pembunuh tidak kata gue kayak gini kan, gue buta, maksudnya gue nggak bisa bahasa Inggris, buta matematika tapi nggak buta kebenaran. Gitu. Berarti kamu nih percaya kalau misalkan Jessica ini nggak salah? Percaya, tapi balik lagi ke hukum. Itu kan namanya hukum kan harus lewat proses hukum. Nah, itu beda lagi, kita nggak boleh membicarakannya secara jauh gitu. Berarti sampai sini kamu percaya kalau Jessica ini nggak salah? Nggak salah, Dan ini tuh udah selesai. Nah ini udah selesai. Nah akhirnya pas aku mikir-mikir lagi kan, doa aku terjawab nih sama Tuhan kan. Kurang lebih 1 tahun loh. Rajin ke gereja gara-gara Jess. Terima kasih Jess. Motivasi gitu ya. Motivasi, selain dia yang bikin skripsi gua jadi rajin juga kan. Tiap hari ngedoain Bu Eli, terus Pak Wostam, Pak Oto, semuanya deh sama Jessnya kan, sama keluarganya gitu kan. Kalau misalnya Jess bersalah, maka tambahkan hukumannya. Tapi kalau misalnya Jess nggak bersalah, maka ringankan atau bebaskan dia. Kalau aku bisa sidang skripsi, Jessica bisa bebas atau sidang PK. Nah nanti sidang PK abis ini tetap lanjut, kata pengacaranya begitu. Gitu. Nah satu pertanyaan lagi dong terakhir. Apa sih harapan kamu sebagai Jessica lover ini buat Jessica yang baru bebas bersyarat nih? Kan dia kan bebas bersyaratnya kan karena kelakuan baik ya, kelakuan baik di lapas ya kan gitu kan. Berarti kan secara otomatis kan dia emang kepribadiannya positif dong, kayak baik nih, kenapa bisa ini menaati peraturan yang ada di lapas, terus habis itu hukum-hukum juga yang dia jalani juga udah dijalani sama dia gitu kan, proses tahap demi tahapnya juga sesuai sama rancangan hukum. Jadi dia kayak apa ya kita tahu sendiri lah kenapa dibebaskan bersyarat itu, karena emang kepribadiannya dia sendiri yang membebaskan dia gitu akhirnya. Nah di sini jadi tahu lah harapan saya ke depannya ya, semoga nggak ada Jessica Wongso yang lainnya seperti itu, yang terjebak dalam situasi yang tidak enak ya. Maksudnya kayak dalam artian disangka bersalah tapi nya enggak, tapi kita balik lagi, itu kan pemeriksaan terhadap hukum juga kan harus ada bukti-bukti gitu kan. Nah itu yang dijalani Jessica Wongso itu sesuai sama aturan hukum. Jadi kita serahkan aja sama pengacaranya juga yang akan mengadakan PK selanjutnya seperti itu. Kalau harapan aku sih semoga Jessica ini lebih bahagia ke depannya gitu ya. Udah bebas gitu kan, udah merdeka lah. 18 Agustus kan? Nah kemarinnya 17 Agustus kemerdekaannya Jessica Wongso. Gitu kan? Nah udah gitu harapan saya juga di grup Jessica ini masih ada grupnya. Masih ada, ini bakal terus ada sampai sini atau udah nih udah bebas, udah bubar nih? Enggak lah, belum lah. Jadi kayak aku juga masih menunggu kan, kayak waktu itu sempat juga janjinya Bu Eli gitu kan, selaku advokat juga bilang kalau misalnya nanti ada video call sama bareng Jess gitu. Kita nggak tahu ya benar apa tidaknya kan. Mana tahu juga Jess juga sibuk atau enggak lagi emang banyak kegiatan gitu kan. Kita kan nggak bisa maksa. Cuman di nanti-nanti nih. Di nanti-nanti pastinya para fansnya gitu kan. Selain di grup Jessica Lovers ini pasti banyak yang mendukung Jess kan, bukan hanya di Jessica Lovers ya. Itu harapannya ke depan tuh semoga baik-baik aja kita semua gitu kan. Jadi kayak terima kasih, saya mewakili fansnya ya, penggemarnya berterima kasih banget gitu udah mendukung Jessica Wongso. Kalau kalian belum bisa masuk ke dalam grupnya pribadi atau belum bisa deket banget intens sama Jessica, tapi berterima kasih banget kalian itu mendukung dia gitu. Walaupun orang-orang berkata banyak ya netizen yang mengatakan dia salah ya, tapi pandangan orang sama pemikiran orang kan nggak bisa dipaksa. Jadi punya persepsi masing-masing. Nah itu terserah kalian
diserahkan lagi sama kalian semua. Jadi kayak berterima kasih banget yang udah dukung Jessica Wongso ataupun pendukungnya juga yang di luar sana yang masih banyak gitu. Harapan yang lainnya juga semoga apa yang kita harapkan pengajuan PK gitu lancar ke depannya, dan mengadakan PK ini semoga Jessica dan keluarga serta rekan-rekan tim advokat dan teman-teman Jessica Loversnya pada sehat semua. Amin. Terus bahagia selalu. Amin. Gitu. Nah udah gitu kayak semua yang dirancangkan oleh para advokat itu hasilnya itu memuaskan. Amin. Gitu. Dan bukti-buktinya yang tadinya mau diserahkan jadi jadi ada buktinya lagi gitu yang benar-benar nyata itu yang tadinya nggak ada kan, tadinya Pak Oto kan bilang gitu kan, yang tadinya di persidangan mau diituin tapi nggak ada. Nah itu semoga terlaksana dengan baik dan bisa melihat nih masyarakat nih ya pada kayak masyarakat yang belum percaya dia nggak bersalah, jadi makin terbuka terhadap hukum di Indonesia. Dan harapan kedepannya untuk hukum di Indonesia juga semoga makin membaik gitu ya, apalagi dengan adanya kasus yang sedang viral maupun ada yang kayak kasus yang baru-baru ini. Semoga kedepannya itu kepada aparat hukum dan penegak hukum lebih bijak lagi dalam menangani kasus, dan juga jangan salah arah gitu. Buta kebenaran jangan ya, yang penting kita keadilan itu harus diutamakan. Keadilan harus diutamakan gitu ya. Semoga harapannya tadi Reta ini terrealisasikan. Semoga hal-hal baik nih juga terjadi nih sama kita, sama Jessica Wongso terutama. Tribuners, ini hari ini seru sekali perbincangan kita terkait dengan mahasiswi yang tertarik untuk membahas soal kasus Jessica Wongso ini. Jadi terus saksikan informasi menarik lainnya hanya di Tribun News Bogor bersama saya Oktiarani Berta. Sampai berjumpa di bertamu lainnya. Bertamu, berbincang dengan tamu. Dadah. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.